بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja dan memuji Allah. Bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Seraya sanubari kita menghidupkan renungan akankah nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita mampu kita pergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya, atau na'udzubillah thumma na'udzubillah kita termasuk manusia yang lengah dengan berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan, karena itu merupakan rutinitas lalu kita hanyut dalam maksiat dan dosa kepadanya, sementara jiwa kita tidak pernah menggugah bahwa kita sedang berdosa kepadanya. Betapa ironisnya sebagian manusia, dia berdosa, dia bermaksiat dengan menggunakan karunia yang Allah berikan kepadanya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nabi yang sengaja Allah utus dengan membawa risalah terakhir, dengan membawa nubuah penghabisan, Allah menghendaki dengan risalah itu dan dengan Nabi itu umat manusia mendapatkan petunjuk yang final, agar mereka bisa melalui kehidupan di atas dunia sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kaum muslimin, khatib selalu untuk mengajak kita semua, petunjuk yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, terutama umat yang beriman, semestinya harus menjadi pedoman utama dalam kehidupan mereka dalam segala level kehidupan. Karena tidak sedikit umat Islam seakan-akan memahami, kalaupun dia tidak ucapkan tapi dalam sikap dan pemahamannya
Seakan-akan Nabi hanya mengajar mereka perkara-perkara ibadah pribadi. Mereka baik solatnya, mereka baik puasanya, mereka baik hajinya, mereka berinfak, mereka bersedekah, mereka qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu merupakan ibadah-ibadah yang sangat mulia dan sesuatu yang sangat baik. Tapi dia akan menjadi keliru ketika seorang hamba seakan-akan memahami Islam yang diajarkan oleh Rasulullah hanya memiliki target kepada kesolehan pribadi semata. Seakan-akan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas ketika dia baik ibadahnya, ketika dia baik akhlaknya, lalu keberadaannya sebagai seorang muslim atau seorang mukmin tidak memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakatnya. Seakan-akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membentuk karakter pribadi. Seakan-akan ajaran Rasulullah tidak menyentuh kehidupan bermasyarakat. Seakan-akan ajaran Rasulullah tidak bisa dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disitulah keliru dan serumitnya pemahaman umat Islam di zaman sekarang. Mereka menganggap bahwa ajaran Rasulullah hanya cocok untuk urusan pribadi, paling banter dan paling jauh adalah urusan untuk istri dan anaknya semata. Tapi mereka berkeberatan kalau ajaran Rasulullah dibawa ke tengah masyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak sedikit orang mengatakan apabila ajaran Rasulullah yang disebut dengan ajaran Islam diajarkan dan dijadikan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa bernegara, mereka menyebut itu adalah salah satu pemahaman yang menyimpang daripada kebenaran. Kalaupun mereka menyebut dengan bahasa yang lebih keras, itu adalah tanda-tanda pemahaman radikalisme. Bukankah itu yang sedang kita hadapi? Bukankah itu jualan yang sedang kita beli? Bukankah sedikit pula orang yang berilmu seakan-akan mengamini kondisi seperti itu? Mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau memahami dan mengamalkannya. Meskipun ada dan mungkin sangat banyak di antara sunnah beliau yang tidak mampu kita amalkan, tapi setidaknya di dalam hati dan sanubari kita tidak pernah berkurang bahwa ini adalah diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, belum mampu mengamalkannya dan menerapkannya. Kaum muslimin, sidang salat Jumat akramakumullah, pada khutbah kali ini mari kita meninjau ulang kembali, membaca ulang kembali, melihat kembali bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat. Bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan generasi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk karakter seorang mukmin. Apa yang dilakukan, atau bahasa orang sekarang metode apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar potret sederhana tentunya, bukan sekedar untuk dibaca dan menjadi kenangan semata, tetapi dia merupakan kerinduan jiwa, tetapi dia merupakan keinginan yang membara di dalam sanubari kita. Seolah-olah kita mau dan ingin seperti mereka, walaupun tangan dan kaki kita tidak bisa mencapai apa telah mereka capai. Tapi keimanan kita selalu mendorong kita untuk mau seperti mereka. Potret sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada masyarakat Arab yang diawali dengan orang-orang Quraisy. Mereka tidak memiliki peradaban yang bisa dibanggakan. Bahkan mereka hanyalah orang-orang padang pasir yang sibuk mengurus dunia mereka. Bahkan dunia yang mereka urus pun tidak memberikan hasil yang maksimal untuk mereka. Mereka bukanlah orang-orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang mungkin banyak. Profesi mereka ketika itu hanyalah pengembala kambing. Mereka tidak pernah dipandang oleh bangsa-bangsa lain ketika itu. Tapi ketika Rasulullah SAW berhasil menanamkan Islam sebagaimana yang Allah turunkan, sebagaimana yang Allah kehendaki, manusia-manusia padang pasir ini akhirnya menjadi penakluk dunia. Generasi-generasi setelah mereka pada akhirnya menjadi penguasa dunia. Tak satu pun wilayah yang ada di atas dunia setelah itu kecuali tunduk, patuh ataupun tidak patuh, mau sukarela ataupun tidak rela. Semua wilayah ketika itu berada di dalam genggaman umat Islam. Kapan? Ketika mereka memahami Islam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya.
Tapi sejarah itu bertukar kapan? Ketika umat Islam menganggap ajaran-ajaran manusia, bahkan ajaran-ajaran yang bersumber dari orang-orang kafir sekalipun, dianggap lebih layak menggantikan ajaran Islam. Dan sampailah kita kepada titik saat sekarang ini. Mari kita bertanya di dalam diri kita, apakah pedoman pendidikan utama anak kita beracukan kepada petunjuk Rasulullah, atau kita mengacu kepada pendidikan buatan manusia yang bukan Nabi, yang bukan Rasul? Ekonomi kita, militer kita, politik kita, dan berbagai sendi dan sisi kehidupan kita. Mari kita merenung, apakah benar-benar kita sebagai orang beriman betul-betul menjadikan petunjuk Rasulullah sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupan kita? Atau seperti yang Khatib singgung tadi, mungkin kebanyakan kaum muslimin baru sampai kepada derajat atau kadar menjadikan petunjuk Rasulullah hanya dalam kehidupan pribadi semata. Berapa banyak sebagai contoh singkat dan sederhana, berapa banyak anak orang Islam sekolah 12 tahun, bahkan mungkin ditambah dengan perguruan tinggi 4 tahun menjadi 16 tahun. Mereka sekolah, mereka berpendidikan, mereka belajar, mungkin mereka pintar di bidang-bidang tertentu, tapi sudah menjadi pemandangan umum tak sedikit anak orang Islam, ayahnya Islam, ibunya Islam, besar di lingkungan orang-orang Islam, bahkan guru-gurunya orang Islam. 12 tahun atau 16 tahun mereka sekolah, tapi mereka tidak mengetahui tentang agama kecuali hanya setipis kulit bawang. Dan yang membuat lebih celaka, kelak mereka lah yang akan menjadi pemimpin, kelak mereka lah yang akan menjadi pengambil keputusan, kelak mereka lah yang menjadi ulil amri, ketika agama sangat tipis di dalam dada mereka, lalu maksiat dan dosa yang mereka lakukan diamini oleh rakyat mereka. Tidakkah runyam kondisi kita? Lalu kita bersenang hati untuk mewariskan kondisi yang sangat runyam ini. Lalu kita menganggap bahwa kita aman-aman saja. Lalu kita menganggap bahwa kita berada dalam keadaan yang tidak bermasalah. Lalu kita dengan sukarela mengatakan bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sangat baik dan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tidakkah saatnya kita untuk kembali kepada konsep awal? Bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepada orang-orang yang mungkin startnya, permulaannya lebih buruk daripada kita. Kenapa Khatib katakan seperti itu? Mereka dimulai dengan kekufuran, kemusyrikan. Mereka bukan orang-orang beriman pada dasarnya, sementara kebanyakan orang-orang beriman sekarang sudah terlahir dari ayah dan ibu yang beriman. Tapi bedanya di mana? Bedanya ketika mereka mendapatkan pendidikan, lalu mereka mengamalkan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah yang membuat mereka merubah sejarah yang tak akan bisa dilupakan, bukan saja oleh orang beriman, tapi sejarah yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat manusia. Bukan itu saja kaum muslimin, mulai daripada khilafah yang dipimpin oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dan begitu selanjutnya. Islam menorehkan sejarah kemakmuran bukan saja untuk umat Islam, tapi menorehkan kemakmuran untuk semua umat manusia. Dan kalau kita membaca sejarah, dan itu merupakan fakta yang tidak bisa dielakkan, tak pernah ada kemakmuran yang terulang, meskipun namanya Amerika, meskipun namanya Eropa, meskipun namanya Jepang dan belahan dunia lainnya, tak pernah mereka atau belum pernah mereka mengulangi kesejahteraan yang pernah dilukiskan dengan tinta emas oleh umat Islam. Kapan? Ketika mereka menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kapan? Ketika mereka menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam semua aspek kehidupan mereka. Dan ingat, sejarah juga mengajarkan keterpurukan umat Islam ketika mereka menganggap Islam itu hanya layak dalam aspek-aspek tertentu saja. Dan keterpurukan itu berlangsung dan sangat kita rasakan bagi yang mau merasakan. Seperti yang Khatib sampaikan sebagai contoh, tidakkah kita merasakan berapa banyak anak orang Islam yang sekolah 12 atau 16 tahun, tapi mereka bahkan untuk membaca Quran pun mereka tidak bisa, bahkan untuk mandi wajib pun mereka tidak tahu. Bukankah itu realita yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat kita? Kenapa? Jawabannya sederhana. Lihat, mereka di sekolah diajarkan penting nggak pelajaran agama? Jawabannya tidak.
Pelajaran agama hanya urusan orang tua masing-masing. Kalau orang tuanya memberikan pendidikan yang baik, maka dia akan mengetahui pelajaran agama dengan baik. Tapi kalau dia tidak mendapatkan pendidikan di rumahnya, maka dia hebat di bidang tertentu, tapi dia awam di dalam agamanya. Oleh sebab itu kaum muslimin, metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Ahzab ayat 23 tadi. Ini adalah salah satu potret gambaran hasil pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Output kata orang di zaman sekarang daripada pendidikan penggemblengan yang diajarkan oleh Rasulullah, merubah manusia-manusia padang pasir menjadi manusia-manusia yang bisa menguasai dunia, bukan karena kehebatan ekonomi mereka, bukan karena harta benda mereka, tapi prinsip yang terhunjam kokoh di dalam jiwa dan raga mereka. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang jujur terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang gugur di medan perang, di antara mereka ada yang menunggu keputusan atau takdir Allah, sementara mereka menunggu wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah sekali-kali menukar apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya kaum muslimin, kalau bisa kita ambil dengan kurikulum sederhana, seandainya ini tidak kita dapatkan di sekolah anak kita, khatib menyerukan kurikulum ini lakukan di rumah kita, kurikulum ini kita lakukan untuk diri kita sebelum kepada anak dan generasi kita. Rasulullah SAW kurikulum pertama mendidik umat Islam adalah dengan mengajarkan tauhid, menanamkan makna ibadatullah, memahami kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langkah pertama yang harus dijalankan, langkah pertama yang harus diamalkan, memastikan bahwa anak-anak kita adalah orang-orang atau anak-anak yang mengerti makna tauhid, walaupun mereka tidak mengerti dengan rinci dan panjang lebar, tapi setidaknya mereka memahami bahwa mereka adalah ibadullah, bahwa mereka memiliki kewajiban untuk taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita terangkan, mengajarkan tauhid harus dilihat dari dua sisi seminim-minimnya. Tidak boleh hanya satu sisi. Sisi yang pertama, mengajarkan teori-teori tauhid sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Artinya kita ajarkan kepada mereka pelajaran dan pengajaran tauhid, bagaimana hak-hak Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana hak-hak Rasul, bagaimana sifat-sifat Rasul, dan begitu selanjutnya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi jangan puas hanya sampai di situ. Harus kita lengkapi dengan sisi yang kedua. Setelah kita ajarkan teori-teori tauhid, maka kita harus menanamkan kepada generasi, dan ini untuk kita sebelum generasi kita. Lalu ukurlah sudah seberapa besar pengaruh tauhid itu di dalam jiwa kita, sudah berapa besar pengaruh keimanan itu di dalam jiwa kita. Karena di zaman para sahabat tidak ada kitab tauhid khusus, di zaman para tabi'in belum dikarang kitab-kitab akidah terkhusus. Tapi jangan ditanya pengaruh akidah, jangan ditanya pengaruh tauhid di kalangan para sahabat dan para tabi'in, dan amalan mereka membuktikan deretan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman sidqan biqalbihi qabla lisani, jujur di dalam hati mereka sebelum dengan ucapan lisan mereka. Dua sisi, ajarkan teori dan berikan perhatian sejauh mana pengaruh daripada teori itu sudah membahana di dalam jiwa kita. Karena tidak tertutup kemungkinan di zaman sekarang orang bisa membaca kitab akidah lebih tebal daripada Al-Quran ini, tetapi ketika ada ujian mereka lebih menakuti manusia ketimbang Allah. Ketika ada keterdesakan mereka gentar dan mereka berbalik arah. Ketika mereka harus memilih antara tiarap dan menampakkan kebenaran, mereka lebih memilih tiarap daripada menampakkan kebenaran. Apakah ini pengaruh akidah yang benar? Tentu jawabannya tidak. Apabila mereka diberikan bujukan duniawi, seakan-akan duniawi itu lebih mempesona ketimbang balasan dari Allah. Apakah begini pengaruh akidah? Tentu jawabannya bukan. Yang kedua, metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Akidah tidak akan pernah berbuah kalau tidak dihiasi dengan amal, tidak dibuktikan dengan amal. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin mencintai amal, salat, puasa, zakat, qiyamul lail dan segala bentuk amalan, karena amalan itu sesungguhnya merupakan bukti daripada keimanan. Bahkan para ulama kita mengatakan cinta kepada amalan soleh adalah cara terbaik untuk menjaga dan meningkatkan keimanan. Dan hati-hati kaum muslimin, berapa banyak aktivis dakwah di zaman sekarang, dan ini sebagai renungan bukan cercaan. Mereka mungkin semangat menegakkan dakwah, tapi salat subuh mereka terlambat. Mereka semangat menegakkan dakwah, tapi kesolehan pribadi mereka masih bermasalah. Mereka semangat menegakkan dakwah, tapi mereka tidak terlalu memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Maka melakukan ibadah salah satu cara terbaik untuk menjaga keimanan. Dan kita melihat bagaimana para sahabat adalah mereka orang-orang ruhbanul lail fursanun nahar. Mereka adalah orang-orang yang ruhban, ahli ibadah di tengah malam, tapi mereka adalah kesatria di siang hari. Jangan dibalik, di siang hari mereka sibuk dengan beribadah dan di malam hari mereka sibuk dengan tidur. Bukan begitu ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurikulum yang ketiga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka memperhatikan adab. Mereka diberikan perhatian tentang adab dan akhlak. Bahkan perkara-perkara kecil sekalipun dalam pandangan kita, ketika salah seorang sahabat bermasalah dengan sahabat yang lain, lalu keluarlah ucapan dari mulutnya, karena dia mungkin cukup lama dalam masa jahiliyah, beliau mengatakan, ya ibna sauda, wahai anak seorang perempuan yang berkulit hitam. Ini disampaikan ketika emosi, karena dia sedang bermasalah. Tapi Rasulullah tidak membiarkan, walaupun hanya sederhana, walaupun hanya luapan sesaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teguran yang sangat keras. Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau, wahai yang mengucapkan kalimat ini, seseorang yang masih ada sisa-sisa jahiliyah di dalam dirimu. Akhlak dan adab merupakan tonggak utama daripada kebangkitan umat Islam. Akhlak dan adab merupakan tonggak utama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam hadis yang mungkin dengan turuknya minimal dia hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, dalam sebagian lafaz salihal khuluq. Innama, Nabi mengatakan dengan lafaz atau ada hasar, seakan-akan Nabi mengatakan hanya saja tugas utamaku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Walaupun di zaman sekarang berapa banyak orang berilmu tetapi mereka tidak berakhlak, atau mungkin perlu ditingkatkan akhlaknya. Ketika mereka sudah naik mimbar, seakan-akan mereka punya hak untuk merendahkan siapapun yang menurut mereka salah, dengan bahasa yang langsung, dengan menyebut nama, menyebut segala sesuatu, dan mereka membela sikap itu dengan bahwa itu merupakan manhaj. Akhlak merupakan salah satu buah utama daripada keimanan. Apabila kita melihat orang beriman dengan baik, maka lihatlah akhlaknya. Apabila akhlaknya masih buruk, pertanda imannya belum berfungsi dengan baik. Kurikulum terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan, amalan saleh, kemudian akhlak yang baik, dikunci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan prinsip bahwa kehidupan mereka berprinsip. Walaupun prinsip ini merupakan buah daripada keimanan, mereka berprinsip apa yang Allah janjikan di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang mereka dapatkan di dunia. Dengan prinsip itu mereka berlomba-lomba berusaha untuk mengejar akhirat, bahwa kematian itu sesuatu yang sangat mereka rindukan. Kalau kematian itu harus mempercepat kebaikan akhirat. Mereka tidak ingin berlama-lama hidup di atas dunia. Kalau berlama-lama hidup di atas dunia justru membuat mereka jauh dengan dunia yang mempesona ini. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah memprediksikan berapa banyak umat yang terhinggap penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mereka seakan-akan mencintai dunia ini dan membenci kematian. Lalu mereka berdalih bahwa saya hidup di atas dunia adalah untuk menegakkan agama Allah. Tapi nuraninya berkata, seakan-akan saya belum siap untuk mengejar akhirat, saya masih ingin menikmati dunia.
Prinsip hidup inilah yang berbeda antara umat zaman lampau, terutama salafun salih minas sahaba wat tabi'in wa atba'uhum wa atba'ihim wa man sara ala nahjihim. Inilah yang membuat para sahabat yang dulunya hanya bercokol di Makkah atau di Madinah, lalu mereka menjadi penakluk bumi. Mereka sampai ke tanah Persia dan menaklukkan kerajaan Persia yang gagah perkasa. Mereka sampai ke Romawi dan meruntuhkan kekuatan Romawi. Mereka sampai ke pedalaman Afrika. Mereka sampai ke Asia, bahkan mereka sampai ke Eropa. Satu yang mendorong mereka, i'la'i kalimatillah, keberadaan mereka sebagai orang beriman, keberadaan mereka sebagai muslim, keberadaan mereka sebagai mukmin secara makro memberikan pengaruh yang besar kepada Islam, bahwa mereka menjadi orang beriman tidak hanya bermanfaat untuk diri mereka. Kelompok kaum muslimin di zaman lampau secara otomatis memberikan izzah kepada Islam. Dan pertanyaan yang harus kita jawab dengan sikap bukan dengan kata-kata, sudahkah kita mampu ataukah akankah kita mau mewujudkan kelak adalah generasi yang kelompok umat Islam memberikan pengaruh nyata terhadap izzatul Islam wal muslimin, dan diawali oleh ketaatan pribadi, dilanjutkan dengan bermanfaat kepada umatnya, dan dilanjutkan kepada menegakkan syiar Allah seluas-luasnya tanpa mereka menakuti atau mengkhawatirkan laumata laim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.